Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama saya Mas Brewok yang kali ini akan menonton anime yang sudah ditunggu sama jutaan umat manusia yang pernah baca manhwanya. Apalagi kalau bukan Mas serba solo, apa-apa solo, kemana-mana solo, sukanya di solo, apalagi kalau bukan solo leveling. Kalau gue masih kuliah, gue mungkin bakal hype gila-gilaan pak kalau tahu wah Solo Leveling jadi anime. Tapi di umur gue yang sekarang, setelah gue tahu novelnya kayak gimana, setelah ceritanya tamat, ya gue sudah tidak lagi hype sama Solo Leveling. Telat pak, kenapa baru sekarang lu jadi anime kah? Kemarin, kayak dari 5 tahun yang lalu, kayak 6 tahun yang lalu, kayak kenapa baru sekarang? Orang sudah tidak ada hype-nya itu. Harusnya dulu tuh waktu awal rilis, waktu awal Jeju Island jadi manhwa, itu ente rilis, itu momennya. Baru sekarang gue sama sekali tidak ada hype-hype-nya nih. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi, kita terima aja hasilnya apakah bagus atau tidak. Gue punya ekspektasi untuk anime Solo Leveling ini gak terlalu tinggi ya, sedang-sedang aja lah. Apakah ekspektasi gue yang sedang ini bisa dilampaui sama animenya, atau ternyata ya enggak. So ya udahlah ya, sampai jumpa setelah gue selesai nonton anime yang sudah kita tunggu sama-sama, Mas Solo, dan bye bye guys. Lumayan ya gambarnya, bagus kok. Bagus gambarnya. Gue lihat bentukan armornya tuh Esau banget. Kayak lagi zaman-zamannya nonton Esau season 1 kan banyak tuh orang-orang pakai armor. Mereka pakai nama Korea nih, bukan diganti jadi nama Jepang. Kelihatan sih niat emang bikin animenya. Niat nih. Scene actionnya bagus. Ya bagus. Walaupun saya tahu masa depan kalian semua cuma jadi ampas-ampas tidak guna, tapi oke lah. Anda keren di sini bang. Ini Jeju Island bukan sih? Semut semua. Ini lagi Jeju Island kan? Atau bukan? Solo Leveling. Solo. Nah ini jadi kuli dia. Oh Sang. Bacanya bukan Sunjingu, tapi Sang. Ini perasaanku aja atau gerakan mulutnya beda sama suara. Kayak tidak pas gitu. Iya nggak pas loh. Ini kayaknya Solo Leveling tuh dibikin pakai dub Korea jangan-jangan nih. Terus didub lagi pakai bahasa Jepang. Jadi gerakan mulutnya tuh buat dub Korea bukan buat dub Jepang. Makanya kayak nggak cocok gitu. Mati semua, kita menunggu senyuman Petsoden. Senyum kalam, senyumlah. Episode 1 baru tidak senyum. Ya. Itu tadi Solo Leveling episode 1. Bagus atau tidak? Bagus. Cuma ya sesuai ekspektasi aja sih. Gue agak kecewa sih, episode ini gak ditutup sama senyuman loh. Padahal bagus kalau jadi cliffhanger tuh senyuman. Cuma melotot doang. Episode 1 lebih ngandalin karakter yang muncul ya. Palingan nanti season 2 kelar. Episode 2 kelar nih berarti. Sampai keluar dari dungeon. Padahal mah bagus kalau episode 1 ditutup sama senyum gitu. Tiba-tiba senyum Pepsodent kan. Malah disimpan di episode 2 berarti. Padahal gue nunggu senyumnya tapi malah gak nongol. Iya, disimpan di episode 2. Berarti gak jadi cliffhanger tuh senyuman. Sayang sekali. Bakal nyampe arc J juga gak tahu. Episode 2 latihan kayak Saitama. Bisa jadi setengahnya survive di dungeon, setengahnya latihan. Bagus nih anime, cuma tidak ada yang melebihi ekspektasi gue gitu. Makanya tidak ada yang bisa gue komentari. Selain gambarnya aja yang bagus. Bagus gambarnya. Cocok lah untuk anime Solo Leveling ya. Salah satu kelebihan manhwanya Solo Leveling kan visualnya bagus. Nah untuk versi animenya bagus juga sih. Sama sekali gak ada yang jelek. Waktu lawan semut juga tadi tuh bagus. Gak kerasa kayak CGI. Itu kalau anime isekai tuh sudah CGI itu tadi tuh semut-semut. Cuma gimana ya, berhubung gue udah tahu cerita ke depannya, gue ngeliat karakter sampingan semuanya nanti ujung-ujungnya bakal tidak ada bedanya sama sampah. Aduh, gue sama sekali tidak nge-hype liat perkenalan karakter anjir. Dikenalin tuh si Choi siapa tuh yang api, kenalin tuh yang badan kekar. Saya tidak peduli. Anda semua cuma sampah numpang lewat. Kalau gue nggak tahu ceritain Solo Leveling, mungkin gue nge-hype lihat perkenalan karakternya tadi. Aduh, bentar lagi mati juga. Iya, ternyata ini ya rasanya ya. Ketika kita tahu kalau karakter itu nggak penting baru sosok dikenalin. Rating bang baru rilis, belum tentu ada. Baru rilis juga 1 jam yang lalu. Gue pesimis ada ratingnya. Ini fullnya berapa episode? Nggak tahu. Bentar, mari kita cek di My Anime List. Di My Anime List rating animenya ini manhwa nih, bukan anime. Anjir, 7. Wow. What? Gila. 7,48 rating Solo Leveling ketika awal rilis. Really? Giliran anime begini lu pada pelit kasih rating. Giliran Shadow Garden tiba-tiba 8,9 episode 1. Mabok kali. Kita belum bisa baca reviewnya, tunggu 3 episode. Total berapa episode pun kayaknya belum tahu ya. Berapa nih anime?
Solo Leveling bakal berapa episode? 23 sampai 25 Solo Leveling. 2 kur berarti sampai tuh Jeju Island kalau 20. Apalagi kan di awal tuh dibuka sama flashback Jeju Island. Artinya nanti bisa aja endingnya ditutup sama Jeju Island juga. Sama ya gimana ya? Gue masih tetap merasa kalau Sun Jingwoo yang versi ini cuma versi numpang lewat nih. Ini Sun Jingwoo yang betulan. Saking beda karakternya gitu. Makanya gue kayak aduh episode 1 kayak gimana ya? Kenalin NPC yang nanti ujung-ujungnya tidak guna. Kenalin karakter utama yang ujung-ujungnya cuma numpang lewat sifatnya, nanti berubah jadi giga chat. Kayak meaningless aja nontonnya gitu. Kayak tidak ada artinya gue nonton episode 1 ini. Cuma buat episode senyum Pepsoden sama visualnya aja. Musiknya bagus, biasa aja sih. Lagu yang di akhir juga gak terlalu bagus buat gue ya. Ngerinya dapat gak? Lumayan, terutama pas orang kena laser ya. Itu digambar lumayan detail tuh. Kena laser jadi tulang. Coba ditutup dengan senyum Pepsoden. Kayaknya bakal naik tuh rating. Gue juga nungguin tuh senyum Pepsoden. Tidak, disimpan di episode ini. Nah ini nih, sayang banget ditutup di sini. Kenapa tidak senyum aja tuh? Udah naik ratingnya 7,52 anjir, langsung naik pak. Cepat apa leh? Cepat ale, langsung naik kali 7,52. Itu rating 7 sebelum rilis kalau nggak salah. Tadi ngecek dulu sebelum nonton. Karena kalau nggak salah ini Solo Leveling episode 1 sama 2 sempat ada premiernya. Sama kayak Shadow Garden, persis. Ada premiernya juga Shadow Garden. Cuma bedanya Shadow Garden dari premier doang itu ratingnya sudah 8,9, 8,8 kalau nggak salah dari premier ya. Belum rilis tuh. Solo Leveling premier 7 doang. Bisa ya beda begitu ya. Why? Dibandingin sama TOG beda mana? Ya Solo Leveling lah. Persetan sama Rachel. Kecuali kalau Rachel tiba-tiba pindah ke Solo Leveling baru jelek Solo Leveling. Apalagi yang bisa kita bahas? Kita mau bahas soal betapa gore-nya, lumayan lah gore tadi. Tidak disensor sama sekali. Tidak kayak anime Isekai Cheat kemarin tuh yang disensor. Di sini entah kenapa Beastation malah tidak ngesensor tuh anime bagian gore-nya ya. Padahal ini gambarnya bagus, tapi tidak disensor. Giliran kemarin itu yang Isekai Cheat Yogiri itu gambar jelek tapi disensor. Kayaknya terbalik mas prioritasnya. Justru yang gambarnya bagus itu yang disensor karena paling kelihatan realistis. Malah yang gambarnya jelek. Episode 1 bagus tapi cuma sekedar memenuhi ekspektasi doang, nggak melebihi ekspektasi. Gue berharap lebih dari anime ini. Apa kayak gitu kayak untuk sebuah anime pionir ya, pionir genre hunter. Gue berharap sesuatu yang spesial. Untuk episode 1 sih belum ada. Cuma kita nggak tahu kan, ini anime 1 kur sampai episode 23 atau 24 mungkin. Jadi ya siapa tahu setelah kita nonton 1 season ternyata baru kerasa tuh bagusnya. Contohnya tuh kayak Hamefura. Hamefura juga tuh bisa dibilang pionir untuk anime Isekai Otome. Isekai yang masuk ke dalam game Otome lah. Dan itu harus nonton 1 season dulu tuh baru kerasa bagus. Atau mungkin karena udah terlalu tua ya. Mungkin guanya aja yang nonton Solo Leveling di saat sudah tua gitu. Tidak kayak nonton Esao dulu waktu zaman-zaman bocil SMP. Wah keren banget nih Esao. Wah Kirito. Aku akan bertahan hidup. Kalau mati di game aku mati di dunia nyata. Udah tahu ya, kita lihat aja lah mungkin 10 tahun ke depan gitu. Bocil-bocil sekarang ketika sudah dewasa langsung pada bilang, "Weh, Solo Leveling tuh dulu bagus banget loh." Mungkin sama kayak kita yang juga dulu bilang Esao zaman dulu tuh bagus tuh season 1. Gua rewatch Esao tahun lalu malah ngerasa cringe sensei. Waktu pertama kali gila keren banget. Gue juga yakin tuh Solo Leveling juga sama tuh. Waktu pertama kali nonton ya bocil-bocil ya, wih keren. Nanti kalau sudah seumuran kayak gue gini, kayaknya orang-orang tidak guna nih. Ini ampas numpang lewat. Ini ampas tahun numpang lewat. Ini MC cuma numpang lewat nih. Yang ini nih Yuji versi jametnya cuma numpang lewat nih. Nanti versi Giga Chatnya yang lama. Yang bisa dibahas hanya grafiknya. Buat gue yang bisa dibahas hanya grafik dan grafiknya bagus. Kalau mau dibandingkan sama semua anime isekai yang sudah gue tonton sampai di musim ini, Ishura, Isekai Cheat, Isekai Mofu, sama Sasaki to Pichan ini bagus. Ini lebih bagus gambarnya. Ratingnya udah 8. Sudah 8? Cepat apa lagi Tuhan? Kalian sedang bersama gue melihat rating real time Oredakena level up Daken dari 7,52 menjadi 8,27. Mamma mia lezatos, di spam 10 ini mah. Gila, di spam. Mantap bang, pencinta-pencinta Solo Leveling, mantap. Ini apa nih? Kita sebut apa mereka ini? Adik bayangan? Sudah ada adik-adik bayangan. Dari 7, berapa tadi? Dari 7,4. Sekarang sudah 8,27. Gila, ini bisa 9 tiba-tiba. Tiba-tiba Frieren di bawah tuh. Top anime nomor 1. Solo Leveling, Frieren turun, ditendang sama senyum Pepsoden. Gua sangat yakin nih di spam 10 nih pasti. Ayo semangat para pecinta Solo.
adik-adik Solo, kalian harus bisa mendobrak anime rasis yang satu ini. Kita tunggu lagi apakah habis ini naik ya. Cepat banget naiknya Pak, dari 7,4 jadi 8. Yang scene Pulau Jeju gimana Bang? Bagus-bagus aja mah. Cuma itu kan, scene Pulau Jeju isinya tuh karakter-karakter NPC numpang lewat doang. Gue tidak peduli sama sekali aneh. Dungeon di subs Indo Netflix jadi terungku. Apaan itu terungku? Baru dengar. Terungku. Gue juga baru dengar tuh istilah terungku. Tadi gue nonton kayaknya normal tuh subtitlenya ya pas di B-Station. Tidak ada tuh istilah-istilah terungku. Bagusan ini apa Frieren? Frieren lah jelas. Frieren lah. Watashi no Kokoro Yabai Des. Frieren tuh main di perasaan soalnya itu anime. Sedangkan Solo Leveling tuh main di ini aja, main di adrenalin. Seberapa lu excited ngelihat karakternya Sang Jinggu, apalah namanya. Yang makin lama makin OP. Sedangkan Frieren kan ya anjir, Watashi no Kokoro Yabai Des. Nyerang langsung ke hati, nusuk langsung ke dalam sukma setiap dialognya. Gua bakal bilang Solo Leveling masterpiece jika anime tayang 10 tahun lalu. Iya. Seperti yang gue bilang, hype gue untuk Solo Leveling tuh udah gak ada. Andai kan anime rilis 5 tahun yang lalu lah, atau setidaknya rilis sebelum Solo Leveling tuh tamat. Sekarang Solo Leveling udah tamat. Kasusnya tuh kayak Mushoku Tensei. Mushoku Tensei itu telat banget dapat adaptasi kan. Giliran sudah dapat adaptasi tuh biasa aja ya. Kita sudah terlalu banyak dapat asupan cerita isekai. Giliran Mushoku Tensei jadi anime, ya sesuai ekspektasi lah. Oke lah, bagus ya, bagus. Gitu doang. Sama kan sama Solo Leveling, kita udah terlalu sering nih baca cerita Hunter x Hunter. Nonton animenya, bagus ya, bagus. Setelah menunggu sekian lama, ratingnya masih tidak naik. Sepertinya untuk hari pertama ratingnya bakal mentok di angka 8,28. Beruntunglah kalian yang nonton konten ini, kalian menyaksikan detik-detik ketika ratingnya Solo Leveling naik dari cuma 7,4 tiba-tiba jadi 8,28. Jarang banget gue nemu momen kayak gini nih, anime yang rating awalnya 7 tiba-tiba naik ke 8 gitu. Dan setelah ditunggu sekian lama masih tetap tidak bergerak ratingnya, malah turun anjir. Tadi 8,28 loh, turun jadi 8,26 nih. Sepertinya ini hanyalah mimpi Solo Leveling bisa mengejar anime rasis. Ya itu aja lah mungkin ya. Gue tidak bisa mengomentari apa dari segi cerita. Buat gue ceritanya, sebagai orang yang udah baca novelnya sampai tamat, ceritanya untuk episode 1 masih sesuai ekspektasi. Gambarnya aja yang bagus. Kalau mau dibilang bagus, gambarnya bagus. Cuma gue agak disayangkan tuh kenapa cliffhanger-nya nggak diliatin si patungnya senyum. Walaupun senyumnya tuh nanti pas mereka sujud nggak apa-apa, tapi kan setidaknya buat jadi cliffhanger aja. Cliffhanger senyum gitu. Karena itu kan scene ikonik, apa istilahnya, bisa bikin scene yang hype buat episode 2-nya nanti. Ternyata malah disimpan di episode 2. Ya udahlah ya. Yang bikin anime lebih tahu lah daripada kita kalau soal beginian. Kita mah cuma bisa mengeluh. Kalau menurut kalian gimana? Apa pendapat kalian para adik-adik solo? Apakah kalian masih solo atau kalian ternyata solo tapi keroyokan atau gimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah pendapat kalian soal anime ini. Kita ketemu lagi mungkin minggu depan ya. Berarti kita bakal nonton Solo Leveling tuh tiap hari Minggu. Wow. Tiap hari Minggu. Hari Minggu kita nonton Solo Leveling, sekaligus kita nonton Shangri-La Frontier, berarti sama-sama hari Minggu. Oke lah, enak lah, satu hari aja. Ya itulah. Thank you semua yang nonton sampai detik ini. Sampai jumpa minggu depan dan bye-bye.